sebagai muslim memastikan apa yang kita makan, apa yang masuk di dalam tubuh kita itu barang-barang yang halal. Sebetulnya besar kecil sayatan itu bukan ukuran, tapi yang untuk memastikan bahwa itu di hasil sembelihan yang benar itu hulkum tahtal hukum batijain atau kerongkongan tenggorokan dan 2 urat nadi itu terputus. Nah, kalau seperti itu kami 90 mungkin lebih dari 90% meyakinkan bahwa itu sembelihannya tidak halal. Sembelihan halal itu sangat penting buat kita ya, bahkan atau terutama umat muslim, selain karena kita percaya bahwa itu syariat Islam adalah syariat yang paling baik, ternyata secara kesehatan pun manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Pastinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan saya Syarifuddin Lukman di Vertizon Podcast. Wah, lama banget udah gak kesini dan hari ini kedatangan tamu yang luar biasa dari Juleha. Apa itu Juleha nanti biarkan kenalan sendiri. Terima kasih saya sudah dikasih seragamnya ini. Kebetulan saya pengen gabung malah dikasih dan alhamdulillah kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Juleha nih. Wah. Pak Antoni, sebelum nanti ngobrol kemana-mana saya ada curhat dikit nih. Perkenalan dulu boleh nggak? Oh ya boleh. Boleh perkenalan dulu. Perkenalkan dulu yang paling ujung, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Muhammad Anto Listianto. Saya sementara ini diberi amanah oleh rekan-rekan Juleha DIY sebagai ketua. Semenjak Juleha ini berdiri sudah 3 tahun dan alhamdulillah DIY ini dipercaya untuk menjadi Juleha wilayah W9. Begitu. Oh, artinya sudah wilayah yang ke-9 gitu Pak? Wilayah ke-9. Masya Allah. Iya, gitu. Yang tengah silakan Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ari Bagus, saya di Juleha Jogja diamanahi untuk menjadi koordinator humas dan publikasi. Masya Allah. Jadi tugas saya membantu Komandan Anto untuk berdakwah, insya Allah. Baik, gitu saja. Masya Allah. Ini yang datang ke studio Vertizon ini orang-orang penting ya teman-teman. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang Juleha nih. Juleha ini apa sih sebenarnya kepanjangannya atau apa? Iya, Juleha ini juru sembelih halal. Kepanjangannya juru sembelih halal. Jadi kita artinya jagal kan gitu Ustaz? Iya, tapi tidak hanya jagal. Tidak hanya jagal. Bagaimana nanti kita konsentrasinya di dakwah sembelihan halal. Insya Allah ke depan ada produk-produknya, termasuk produk halal dan sebagainya. Ini dalam rangka nanti ke depan insya Allah kita sampai ke sana. Karena kita juga umurnya baru beberapa saat saja, kami masih di dakwahnya dulu, dakwahnya. Gitu. Kenapa dikasih nama Juleha gitu ya Mas Bagus? Kok ini apa namanya lucu gitu ya, manis gitu. Berbeda sekali dengan namanya ya, juru sembelih, tapi ketika disingkat menjadi Juleha ya, kesannya feminim sekali. Mungkin itu untuk menghilangkan kesan terlalu sangar dan radikal gitu ya. Kelihatan radikal dan ditambah hari ini kita menggunakan seragam yang hitam-hitam. Saya pernah juga dikritisi sama beberapa teman. Kenapa kok warnanya hitam? Kayak teroris saja. Jadi, itu stigma yang ini banget ya. Karena kita pengen menggunakan warna yang lainnya, takut teman-teman tidak berani pakai. Misalnya kuning atau magenta gitu kan. Jadi lucu ya. Masya Allah. Oke, kita akan sharing banyak tuh teman-teman. Tapi saya mau curhat dulu dengan beliau berdua nih. Jadi saya ini memang sudah cukup lama memantau Juleha DIY atau Juleha Jogja. Sejak awal didirikan itu sebenarnya sudah pengen gabung. Tapi waktu itu masih ada kesibukan lain, jadi takutnya kok sibuk sekali kayaknya teman-teman Juleha itu. Kemudian kayaknya rigid banget proseduralnya, saya masih mempersiapkan diri. Alhamdulillah hari ini bertemu dan siapa tahu nanti bisa gabung. Alhamdulillah. Pak Ketua. Insyaallah. Nah, saya tuh pengen gabung tuh karena gini dulu tuh pernah menemui makanan-makanan yang saya ragu kehalalannya gitu. Kayak misalnya nongkrong di angkringan tuh saya memperhatikan kok sembelihan atau bentuk potongannya itu beda-beda Ustaz. Ada yang disembelih gede gitu sampai
lehernya kebuka gitu, ada yang cuma bolong gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan tak gitu. Apa sih itu sebenarnya? Begini Mas, benar apa yang dikatakan Mas Lukman, memang kita harus sebagai Muslim memastikan apa yang kita makan, apa yang masuk di dalam tubuh kita itu barang-barang yang halal. Karena makanan yang masuk pada dalam tubuh kita menjadi darah, menjadi daging, kalau sampai kemasukan barang-barang yang haram, itu akan, Masya Allah, kita takut dengan azabnya Allah kalau sampai itu masuk ke tempat kita. Makanya tidak ada jeleknya kalau panjenengan memang tadi disampaikan kekhawatiran itu sangat menggugah atau kami selaku Juleha ini terus piye yo, terus bagaimana, kita harus bagaimana. Makanya tadi kalau disampaikan di beberapa warung, mungkin angkringan, mungkin di pasar-pasar, kok sembelihannya seperti itu. Yang benar itu yang meluak gulune, atau yang bolong besar sayatannya. Nah, sebetulnya besar kecil sayatan itu bukan ukuran, tapi yang untuk memastikan bahwa itu di hasil sembelihan yang benar itu hulkum tahtal hukum batijen, atau kerongkongan tenggorokan dan 2 urat nadi itu terputus. Itu yang kalau hanya dicuek, coba nanti dilihat. Waktu panjenengan lihat ayam yang disembelih hanya bolongnya kecil, setelah itu coba disobek. Karena dia sudah mati, sudah menjadi jadi matang. Ayam matang gitu. Udah hidangan. Coba nanti disobek. Uratnya masih utuh nggak yang 2 apa 3 di sebelahnya? Biasanya masih utuh. Nah, kalau seperti itu kami 90, mungkin lebih dari 90% meyakinkan bahwa itu sembelihannya tidak halal. Tidak sah. Kalau tidak sah, tidak halal. Coba nanti dilihat saja. Yang kami takutkan itu hanya dicuek, seakan-akan sudah mati, belum mati langsung dimasukkan di air panas. Wow, itu namanya penyiksaan loh. Nah, iya. Sudah dibolong. Jadi sudah dibolong, jadi belum mati, sudah masukkan air panas. Setelah air panas lalu dimasukkan di tempat mesin penyabut bulu. Jadi ini matinya berapa kali nih? Mati berapa kali? Berapa kali? Yang satu tadi dicuek belum mati, matinya kena air panas, terus masih diprotolkan bulunya itu tadi. Ini kan jadi haramnya di situ, Mas. Baik. Makanya lebih hati-hati kalau mau membeli daging atau membeli ayam khususnya. Kalau di pasar-pasar mohon diperhatikan itu. Itu maksud saya itu secara syariat, syariat itu menjadi tidak halal dan lain sebagainya gitu. Karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipotong. Kalau secara medis atau secara kesehatan tuh kenapa tidak halalnya tuh ada nggak sih? Mas Bagus mungkin bisa cerita, Mas Bagus. Dari medis yang kami pahami, jadi kenapa hewan itu harus kita sembelih dulu, seperti unggas, kambing domba, sapi. Masuk rumenansia itu. Jadi harapannya dengan sembelihan itu kita berusaha mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya, seperti itu. Jadi karena yang membuat kualitas daging itu menjadi baik, aman, sehat, utuh dan halal itu adalah seberapa banyak kandungan darah yang masih tertinggal di dalam daging. Oke. Jadi dan cara mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya itu dengan? Ya ditunggu sampai darah itu keluar maksimal. Disembelih dengan yang benar. Dengan sembelihan yang benar. Ditunggu sampai darah keluar maksimal. Jadi tidak perlu ada tindakan-tindakan tambahan seperti mempercepat kematian dengan menusuk sumsum tulang belakang atau menusuk jantung. Ini baru lagi. Seperti itu. Jadi ya kelihatannya bisa mempercepat, namun ada efek-efek di belakangnya. Ya daging menjadi kurang maksimal dalam mengeluarkan darahnya karena ketika dilakukan pemutusan sumsum tulang belakang, otak berhenti memerintahkan kepada jantung untuk mengeluarkan darah secara maksimal. Seperti itu. Sehingga masih ada darah yang tinggal di daging dan menyebabkan daging cepat busuk. Cepat karena di dalam darah itu tetap terlalu banyak bakteri-bakteri pembusuk yang membuat kualitas daging menjadi sangat-sangat menurun. Oke, wah Masya Allah. Ternyata teman-teman ini
sembelihan halal itu sangat penting buat kita ya, bahkan atau terutama umat muslim, selain karena kita percaya bahwa itu syariat Islam adalah syariat yang paling baik, ternyata secara kesehatan pun manfaatnya sangat luar biasa gitu ya. Pastinya seperti itu. Oke. Nah, pernah ngerti juga nih Ustaz nih, ada metode penyembelihan sapi nih yang apa namanya, ada yang langsung digorok, kata orang-orang wah tuh menyiksa gitu. Terus tapi ada juga yang katanya harus ditembak dulu gitu atau dengan alat tertentu gitu. Nah, boleh diceritain dong gitu. Dan apa efeknya mungkin ini? Begini, stunning itu ada beberapa macam. Ada yang dengan sistem kayak disetrum, ada yang kayak diketok. Itu diketok pun ada yang menggunakan pegas, ada yang menggunakan kayak pir. Sehingga kenceng banget. Iya, sebetulnya stunning itu Majelis Ulama Indonesia menghalalkan, membolehkan. Cuma pada ukuran tertentu. Jadi seandainya sapi itu mau di stunning, untuk usia sapi 1 tahun sampai 2 tahun itu harusnya kekerasannya ada kekerasan segini. Yang saya belum paham persis. Itu mungkin dokter-dokter hewan yang tahu persis ukurannya. Oh, kalau sapi untuk sekian tahun itu ukurannya sekian, tekanannya sekian. Jadi tidak bisa disamakan untuk sapi ukuran besar, usia sapi yang sudah di atas 3 tahun, terus tekanannya dipakai untuk yang kecil. Ini mesti nanti bisa pecah kepala itu. Iya. Karena keras sekali, duer gitu. Ada tekanan seperti itu. Iya, pernah lihat juga suaranya kenceng banget, seperti pistol gitu. Nah itu yang belum di tempat kita untuk SOP-nya seperti itu belum dilaksanakan dengan baik. Memang mohon maaf, memang perlu adanya sosialisasi, perlu adanya pengetahuan, tambahan pengetahuan kepada teman-teman kita, mengedukasi jagal-jagal di RPH. Ya ini memang harus ada regulasi pemerintah, itu bukan wewenang kita selaku Juleha mungkin. Iya. Tapi kalau di Juleha sendiri apakah itu pernah dilakukan atau kalau Juleha mengkampanyekan yang seperti apa? Mas Bagus bisa cerita? Ya, sebagai Juleha kapasitas kami memang tidak bisa jauh untuk berdakwah di lapangan, jadi mengedukasi teman-teman cuma ya tapi tetap kita ikhtiarkan ya. Yang jelas kita ingin yang pertama itu mengajak terutama konsumen, jadi terutama konsumen untuk lebih kritis lagi memilih apa yang ingin dimakan dan apa yang ingin dibeli seperti itu. Jadi tidak hanya ini ayam sudah beli apapun itu, jadi tanpa mau peduli dengan riwayatnya bagaimana, disembelih di mana, dengan cara apa. Nah itu yang sering masih umum terjadi di masyarakat kita kan seperti itu. Kadang masyarakat juga nggak ini, mungkin karena belum ngerti juga ya Mas Bagus. Belum ngerti bahwa ternyata sembelihan itu harus secara sempurna, ada tata caranya, bahkan secara detail dan teknis itu ada gitu. Mereka terus, yang penting beli aja karena pada mulanya ayam itu halal mungkin gitu. Nah itu gimana pendapat teman-teman? Jadi memang ini tidak bisa kami Juleha bergerak sendiri tanpa ada regulasi pemerintah, tanpa ada campur tangan dari para ustadz, para dai yang sebetulnya mohon maaf. Tapi ini yang ada di sini juga dai-dai. Tapi mungkin karena syiar dai-daian. Kami tidak mungkin untuk penyembelihan, kami bisa tahu caranya, tahu fikihnya sedikit. Ya, insya Allah kami tahu karena pada waktu sertifikasi kita juga dituntut untuk mengetahui beberapa fikih untuk penyembelihan. Ini menarik juga nih. Ada sertifikasi juga tuh. Ada sertifikasi. Nah, yang mengeluarkan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Itu di Jakarta. Jadi memang kami teman-teman Juleha, alhamdulillah khususnya para pengurus itu sudah sebagian besar sudah bersertifikasi itu. Jadi, tapi kalau kami untuk berdakwah secara detail mengenai halal itu bagaimana, lalu prosesnya dan sebagainya, secara Qur'annya bagaimana, hadisnya yang lebih mendalam, ini saya pikir kita harus berkolaborasi dengan ustadz-ustadz yang mendalami masalah itu. Di samping itu
Zulekha dan Ustadz pun tidak cukup kalau regulasi pemerintah tidak dijalankan dengan benar, dengan baik begitu. Ditambah konsumen tadi yang kurang kritis dan konsumen yang harus kritis. Ya. Jadi menganggap semua baik-baik saja. Seperti itu. Iya. Kalau kembali ke pertanyaan tadi, saya kan sempat nanya nih Pak, kalau yang metode stunning tadi ya sebutannya, itu teman-teman Julekha sendiri apakah melakukan atau malah justru tidak menyarankan mungkin, atau seperti apa sih yang dikampanyinkan oleh teman-teman Julekha itu sembelihan yang kayak apa gitu? Begini Mas, kalau metode stunning itu selama ini yang melakukan RPH, rumah pemotongan hewan. RPH. Termasuk di Jogja kah atau di? Di Jogja ada, itu RPH yang melakukan. Kalau kami teman-teman Julekha yang kami sampaikan karena penyembelihan di masyarakat kita itu kebanyakan di masjid nih, di masjid-masjid selama korban. Kebanyakan itu selama korban. Kalau nggak korban kan masyarakat kita kan nggak ada yang nyembelih Ya, sepi. artinya ke masyarakat umum gitu ya, bukan ke jagal-jagal. Iya, ke masyarakat umum itu kita hanya penyembelihan secara tidak di stunning. Jadi dengan cara yang menjatuhkan dengan metode Barley atau metode rope. Nah, itu yang kita istilahnya edukasi kepada masyarakat, penyembelihan secara normal, tidak dengan stunning. Jadi kalau untuk event Idul Adha mungkin kebanyakan dari kita eventnya adalah event Idul Adha, hanya beberapa yang menjadi juru sembelih profesional yang kerjanya harian. Jadi ketika kita berbicara konteks untuk Idul Adha ya memang tidak perlu proses stunning karena istilahnya sapinya juga tidak banyak dengan waktu yang dibutuhkan juga tidak terburu-buru ya. Jadi sebenarnya fungsi stunning tidak diperlukan di Idul Adha, tapi kalau untuk ke perusahaan-perusahaan besar mungkin itu dibutuhkan karena jumlah sapi yang harus dipotong, jumlah domba yang harus dipotong itu sudah sangat banyak. Termasuk unggas pun itu ada stunningnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang unggas stunningnya tetap satu-satu kita bagaimana? Ya stunningnya ada yang menggunakan listrik air, kejut air seperti itu. Jadi, nah itu kebutuhan di lapangan sebenarnya. Jadi ketika itu dibutuhkan dan ternyata majelis ulama pun membolehkan ya bisa dipraktekkan. Tapi bagi kami teman-teman Julekha yang tidak menemui event yang seperti itu, jadi kami sangat tidak merekomendasikan untuk itu kan gitu. Karena masih bisa dilakukan dengan waktu yang cukup dengan jumlah yang tidak banyak. Artinya yang dilakukan dan dikampanyinkan teman-teman Julekha itu dengan sembelihan manual gitu. Nah, mengenai sembelihan manual nih, awal kan tadi sempat cerita nih saat bahwa ada yang menyampaikan wah itu kasihan itu disembelih diengek-engek gitu ya. Atau maksudnya hewan kok begitukan kalau dipingsankan kan nggak sakit gitu dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut teman-teman Julekha nih? Kami pernah membaca artikel bahwa penyembelihan dengan stunning itu malah artikel dari Jerman. Setelah diteliti dengan penyembelihan dengan stunning itu hewan lebih sakit daripada hewan tidak di stunning lalu disembelih. Jadi secara logika sederhana geraknya hewan setelah disembelih, geraknya itu bukan karena dia sakit tapi karena refleks ototnya. Itu secara manual. Kan ada yang sampai kecil-kecil kecil bahasa Indonesia. Itu karena dia kehabisan darah itu. Refleks otot. Refleks otot. Bukan karena kesakitan itu. Bukan karena kesakitan. Kalau metode stunning sendiri gimana? Kalau metode stunning itu kan dipingsankan ya. Iya. Dipingsankan. Jadi beberapa pada intinya kami bagaimana MUI membolehkan ya sudah kita sementara ini samina wa ta'na karena itu MUI membolehkan seperti itu. Tapi kami secara pribadi saya lebih senang kalau menyembelih hewan yang tidak di stunning karena begitu kita sembelih darah yang mengalir itu sangat deras sekali. Tapi kalau di stunning jediak gitu begitu disembelih darahnya itu hanya tidak sederas
mengalir aja, mengalir. Katanya Tidak nyemprot. darahnya juga warnanya beda gitu Ustaz. Kalau dipingsankan dulu tuh warnanya lebih Beberapa kali kami warna lihat lebih gelap. gelap. Ketika di stunning. Itu wallahualam kenapa bisa lebih gelap mungkin Iya, kesannya para kayak dokter-dokter hewan yang tahu persis mungkin. kesannya kayak nggak seger gitu Ustaz darahnya. Kelihatannya begitu. Iya. Nanti bisa dikonsultasikan dengan para pembina kami. Kami punya pembina para dokter hewan, Dokter Sony Handoko, beliau dokter hewan dan Dokter Wikrama itu juga dokter hewan. Iya. Satu lagi ada punya Ustadz Ustadz Nanung, itu para pembina kami di DI. Iya. Wah, Masya Allah, Pak. Ini keren banget nih.